Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Widiawati, NIM 202211263. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi berbasis aplikasi GDID. GDID.com merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Cina. GDID memungkinkan pelanggan berbelanja online. Didirikan pada tahun 1998 oleh Richard Liu di Beijing dan berkonsentrasi pada penjualan barang elektronik dan peralatan rumah tangga secara online. GDI.com merupakan katalog ekstensif yang kini mencakup produk dalam beberapa kategori, mulai dari fashion dan makanan, hingga kecantikan dan kebutuhan sehari-hari. Sistem informasi teraplikasi dalam mendukung GDID menjadi bisnis yang dapat memberikan pengalaman lebih baik bagi penggunanya. GDID memfasilitasi aktivitas e-commerce melalui aplikasi yang melayani relevansi terhadap proses pembelian produk sampai pada manajemen informasi pelanggan. Bagian berikut menyoroti gambaran aspek teknologi dan fungsional sistem informasi GDID dan selanjutnya memberikan pandangan mengenai dampaknya terhadap konsumen dan bisnis. Hadir di Indonesia sejak tahun 2015 bagi cabang GDI.com untuk menghadirkan pengalaman belanja online yang lebih efisien dan nyaman bagi konsumen di Indonesia. GDID menjanjikan keunggulan layanan di bidang logistik dan kualitas layanan dengan menyediakan fitur berbagai yang ditunjukkan untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja online. Di tanah air bersaing dengan platform e-commerce besar lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Meski demikian, GDID terus menyusun strategi bagaimana agar tetap kompetitif di pasar. Beberapa di antaranya dengan merilis produk eksklusif dan berkolaborasi dengan banyak brand lokal dan internasional. Selain itu, GDID memperkuat jaringan distribusi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang tidak terlalu dekat kepada konsumen. GDID menandai kehadirannya sebagai salah satu pemain baru terkemuka di industri e-commerce Indonesia yang sangat dinamis, dengan kualitas, pengiriman yang cepat, dan pengalaman berbelanja online yang mudah sebagai fokus utamanya. Yang pertama, analisis input yang digunakan. Input itu sendiri dalam sistem e-commerce seperti GDID adalah salah satu elemen penting yang menjadi dasar dibangunnya operasi bisnis dan pengalaman pengguna. Input yang digunakan GDID mencakup banyak data dan dari pelanggan, mitra merchant, serta informasi terkait produk dan transaksi. Secara umum, masukan GDID dapat diklasifikasikan ke dalam kategori besar yang melayani fungsionalitas, aplikasi, dan layanan yang diberikan kepada pengguna. Yang pertama ada data pengguna. Pengguna aplikasi GDID memberikan berbagai data pribadi dan preferensi saat berinteraksi dengan situs. Data pengguna ini mencakup data-data seperti nama depan, nama belakang, alamat surat, nomor telepon, dan ID email. Namun, data lebih rinci seperti riwayat pembelian, preferensi produk, dan perilaku belanja juga dikumpulkan melalui analisis data produktif dan interaktivitas aplikasi. Masukan semacam ini sangat membantu GDID untuk memberikan pengalaman belanja yang dipersonalisasi, misalnya rekomendasi produk terkait penawaran khusus dan pengaturan preferensi pengiriman yang optimal. Yang kedua, data produk. Hal ini mencakup masukan-masukan yang memberikan informasi mengenai deskripsi produk, harga, stok, gambar, kategori produk, dan informasi lain terkait kualitas dan spesifikasi merek. Sebagian besar data ini diperoleh dari penjual atau mitra GDID yang menjual produk di platform e-commerce ini. Ketiga, data pembayaran. Saat konsumen melakukan transaksi pembelian,
Mereka memasukkan data pembayaran seperti data input ke dalam sistem GDID. Ini termasuk informasi menggunakan metode pembayaran apapun yang dipilih konsumen, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet elektronik seperti OVO atau GoPay. Yang keempat, data pengiriman dan logistik. Membeli GDID berarti pengumpulan data pada segmen pengiriman karena mencakup alamat lengkap pengiriman, preferensi pengiriman, misalnya pengiriman cepat versus penjemputan di tempat yang dekat dengan pelanggan, dan sebagainya seperti informasi tentang kurir dan perkiraan waktu pengiriman. Yang kelima, umpan balik dan ulasan pengguna. Ini mencakup data selain transaksi yang mencakup umpan balik dan ulasan pengguna yang memberikan masukan dalam penilaian kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Pengguna dapat memberikan umpan balik berdasarkan produk yang dibeli atau pengalaman berbelanja mereka di platform. B. Analisis produk yang ada di dalamnya. Proses ini dimulai dari penawaran produk, di mana mitra penjualan atau GDID sendiri akan mengunggah barang ke platform dan memasukkan semua informasi yang diperlukan tentang produk tertentu seperti deskripsi, harga, dan ketersediaan. Setelah tersedia di platform, pelanggan mulai mencari menggunakan berbagai jenis filter atau kata kunci pada produk. Setelah memilih produk, pelanggan diminta untuk mengisi informasi pesanan seperti alamat pengiriman dan metode pembayaran. Proses selanjutnya adalah pemrosesan pembayaran, di mana transaksi tersebut diproses menggunakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet elektronik. Setelah pembayaran berhasil, sistem GDID mengirimkan data transaksi ke sistem logistik untuk memulai proses pengiriman. Ini termasuk pemilihan opsi pengiriman, pengemasan, dan pengiriman barang kepada pelanggan yang dapat memanfaatkan kinerja layanan yang didukung fitur yaitu pelacakan pesanan. Selain itu, GDID juga memiliki sistem manajemen pengembalian produk karena pelanggan tidak puas dengan produk yang diterima. Saat permintaan pengembalian diajukan, pemrosesan pengembalian akan dilakukan untuk setiap barang yang dikembalikan, baik untuk pengembalian uang atau penggantian. Selama seluruh proses, GDID mengumpulkan data dan umpan balik pengguna untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan rekomendasi dan layanan produk yang lebih baik. Proses ini menggambarkan bagaimana GDID mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi untuk menyediakan layanan yang cepat, aman, dan responsif kepada pengguna. C. Analisis data yang dibutuhkan dalam proses. Pertama, data pengguna penting untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi, misalnya nama pengguna, alamat, nomor telepon, preferensi produk, dan riwayat pembelian. Memberdayakan GDID untuk menyarankan produk yang relevan, mengelola pengiriman dan pengamanan transaksi kedua data produk merupakan inti dari sistem GDID. Komplikasi informasi produk seperti deskripsi judul, harga, ketersediaan stok, dan penyediaan gambar yang menyertainya akan membantu pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. Kemudian muncul data pembayaran yang akan melengkapi setiap transaksi dengan meletakkan data yang berkaitan dengan metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet elektronik. Data tersebut diharapkan berada di bawah pengamanan ketat untuk melindungi informasi sensitif pelanggan. Setelah transaksi diselesaikan, data pengiriman yang mencakup alamat, kurir, serta status pengiriman yang akan dilacak oleh pelanggan akan menjadi penting. Selain itu, GDID menggunakan data logistik untuk mengelola inventaris dan pengirimannya guna memastikan bahwa dikirimkan ke tepat waktu dan dalam kondisi baik. Umpan balik dan ulasan dari pengguna merupakan data yang sangat penting yang memberikan wawasan tentang kualitas produk dan layanan serta pengembangan strategi baru. D. Analisis output yang dihasilkan. Salah satu output utamanya adalah konfirmasi pesanan yang diterima oleh pelanggan setelah pembelian berhasil.
Konfirmasi ini mencakup detail pesanan, total harga, metode pembayaran, dan estimasi waktu pengiriman. Selain itu, GDID juga membuat informasi pelacakan pesanan, sehingga pelanggan dapat melacak status pengiriman mereka secara real-time, termasuk lokasi barang, nomor pelacakan, dan estimasi waktu kedatangan. Output lainnya adalah manajemen inventaris yang memberitahu tentang tingkat stok produk yang tersedia, memberikan peringatan bagi produk yang hampir habis, dan mendukung pengembalian keputusan manajerial terkait manajemen stok ulang atau gudang. Output lain yang dihasilkan oleh GDID adalah analitik data yang terkait dengan pola belanja pengguna, produk yang sedang tren, dan efektivitas promosi serta diskon. Analitik ini memungkinkan GDID untuk mengubah strategi pemasaran dan rekomendasinya terkait dampak produk serta meningkatkan pengalaman pelanggan dengan fitur yang jauh lebih relevan. Selain itu, aplikasi ini juga menghasilkan laporan keuangan dan transaksi. Laporan tersebut mencatat semua transaksi, termasuk pembayaran yang diterima, semua biaya yang dikeluarkan, dan data relevan lainnya tentang pengembalian dana dan barang. Terakhir, umpan balik konsumen yang mengumpulkan ulasan tentang produk dan layanan akan menjadi keluaran penting lainnya yang akan berguna dalam menilai kualitas dan peningkatan layanan, sehingga meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Analisis distribusi pengiriman barang. Distribusi pengiriman barang di GDID adalah bagian penting untuk menawarkan berbagai pengalaman dari pelanggan, yang akhirnya akan mengaitkan kepuasan dan loyalitas penggunanya. GDID menggunakan sistem logistik yang sangat maju dan berbagai metode pengiriman untuk memastikan barang sampai tepat waktu dan tidak rusak. Sistem distribusi ini sendiri dibuka setelah pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Pada tahap ini, pesanan tersebut akan dilakukan pengemasan dan pemrosesan di pusat pemenuhan (GDID), yakni gudang yang ada di berbagai lokasi strategis. Karyawan akan menyiapkan barang atas perintah pesanan yang masuk, memeriksa ketersediaan stok, dan kemudian mengemasnya di kotak yang cukup baik untuk mencegah kerusakan selama dalam perjalanan. Kemudian, produk tersebut akan dibawa ke jaringan distribusi untuk diantarkan. GDID sudah bekerjasama dengan berbagai mitra logistik atau kurir, baik itu berskala nasional seperti JNE, TG, Pos Indonesia, atau yang lokal-lokal agar bisa mempercepat pengantaran ke beberapa daerah tertentu. Pada proses tracking pengiriman, GDID memberikan fitur kepada pelanggan untuk dapat melihat status pemesanan secara langsung dari gudang hingga sampai di lokasi tujuan. Setiap barang yang dikirim akan disediakan dengan nomor resi yang di-tracking di aplikasi GDID atau website. Hal ini akan memberikan transparansi dan memastikan keamanan yang lebih baik dari sisi pelanggan terhadap pengiriman barang mereka. GDID juga mensubsidi berbagai macam metode pengiriman agar lebih memudahkan konsumer. Pengguna dapat menggunakan pengiriman biasa atau pengantaran ekspres atau pilihan pengambilan dari titik tertentu, gerai atau loker. GDID bahkan menawarkan pengirim. F. Analisis metode pembayaran. Yang pertama, kartu kredit atau debit. GDID menerima pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit dan debit dari bank lokal dan internasional. Ini adalah salah satu metode yang paling populer, dan pembayaran dapat diselesaikan dengan cepat karena jumlahnya secara otomatis dipotong dari rekening bank pengguna. GDID memastikan keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit atau debit menggunakan enkripsi serta teknologi tokenisasi dari potensi kebocoran data sensitif di sumbernya sendiri. Kedua, e-wallet. Selain GoPay, OVO, dan Dana, GDID juga menyertakan dompet digital dalam opsi pembayarannya. Pembayarannya melalui dompet elektronik telah menjadi salah satu alat terpenting yang tersedia untuk transaksi bagi pengguna, khususnya pengguna ponsel pintar, dan dalam banyak kasus pembayaran dapat dilakukan hanya dalam beberapa klik, seringkali disertai dengan berbagai promosi menarik atau fitur cashback. Ketiga, transfer bank.
Transfer bank adalah metode pembayaran lain yang ditawarkan kepada pelanggan yang lebih suka melakukan pembayaran di bank. Pelanggan kemudian diminta untuk transfer jumlah setara ke GDID, tetapi ke rekening banknya. Metode ini cocok bagi orang yang tidak memiliki kartu kredit atau dompet elektronik, tetapi ingin berbelanja di GDID melalui situs web. Yang keempat yaitu alat penyetaran tunai atau COD. Untuk pelanggan yang lebih memilih pembayaran saat barang diterima, GDID memberikan penyelesaian COD. Sudah menjadi alternatif banyak pelanggan yang tidak ingin melakukan metode pembayaran secara daring atau penggunaan kartu. Rasa aman lebih dikedepankan karena pembayaran hanya dilakukan setelah barang diterima. Namun dari metode ini perlu lebih manajerial lagi dalam pengolahan mengenai sistem pembayaran yang akan dilakukan agar kurir dapat menerima dengan baik serta terstandarisasi pada transaksi. Yang kelima, pembayaran angsur atau cicilan. GDID menawarkan cicilan terdengar pembayaran angsuran melalui input perbankan dan lembaga perdanaan yang berkolaborasi. Pelanggan yang kurang menginginkan membeli sesuatu kemahalan mungkin akan menggunakan angsuran jangka tertentu dan pembayarannya secara terputus. Metode ini umum dilakukan pada barang-barang berupa elektronik atau barang yang memiliki harga premium. Yang G. Analisis metode retur barang. Metode pertukaran di GDID diciptakan sedemikian rupa agar lebih mengedepankan keistimewaan dan kepuasan kepada pelanggan dalam format prosedur yang mudah dan transparan. Apabila sudah menerima barang dan merasa bukan barang yang diinginkan, seperti barang rusak di barangnya, tidak sesuai deskripsi atau alasan lain. Penasaran dengan bagaimana cara itu? Langsung mengajukan permohonan retur dengan mudah saja dengan menyertai aplikasi atau situs web GDID. Proses mengajukan retur terdiri dari pemilihan produk yang ingin dikembalikan, alasan retur dan verifikasi kondisi barang. Setelah itu, permohonan yang diajukan umumnya GDID akan memberikan servis penjemputan barang melalui kurir atau elipas klien. Kelihatannya sama, bisa menggunakan titik pengembalian. Jika diambil ke alamat tujuan, produk tersebut akan diperiksa oleh GDID dan jika memenuhi syarat kebijakan retur, akan diberikan penawaran kepada pelanggan untuk pengembalian atau penukaran barang tersebut. Pembayaran akan dilakukan melalui metode yang sama dengan metodenya di atas, meskipun proses ini memakan waktu beberapa hari, sederhana dan jelas, dan begitu pula prosesnya. Itulah yang menjadikan GDID tetap menjaga kepercayaan pelanggan, meskipun dalam hal volume pengembalian yang banyak dan juga dengan biaya yang tinggi. Analisis metode asuransi produk. Produk asuransi tersebut biasanya disertakan sebagai syarat hidup yang ditawarkan saat proses check-out, melindungi dari setiap macam kerugian, rusak atau cacat produk dalam waktu tertentu. Setelah transaksi pembelian, opsi ini sangat penting untuk produk elektronik atau barang koleksi berharga mahal yang entah bagaimana sangat mudah rusak. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membeli asuransi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan penggantian atau perbaikan dengan mudah tanpa perbedaan biaya. Bahkan jika produk menghadapi masalah teknis atau fisik yang tidak dapat disalahkan karena kelalaian pengguna. Jadi prosesnya meliputi pemberian bukti kerusakan atau malfungsi. Selanjutnya bekerja sama dengan partner GDID untuk memverifikasi klaim dan memberikan solusi. Seringkali dalam bentuk penggantian barang atau pengembalian dana. Karena metode seperti itulah pelanggan akan merasa nyaman membicarakan kemungkinan produk tersebut rusak saat pengiriman atau segera setelahnya, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap platform. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.